Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Pak Dede mohon izin untuk berbagi, membahas, atau membedah kisi-kisi penilaian akhir semester agar kita belajar secara efektif, efisien, dan tentunya tepat sasaran anak-anak. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian, yaitu bisa dijadikan sebagai panduan dalam melakukan proses belajar ya di rumah masing-masing. Pak Dede akan jabarkan indikator ke dalam materi pembelajaran yang perlu kita pelajari bersama, sehingga harapannya adalah ketika kalian mengikuti PAS atau mengerjakan soal PAS, bisa menjawab dengan baik, benar, lancar, dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan hasil maksimal sesuai yang kita harapkan bersama. Langsung saja, anak-anak tonton video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, kali ini Pak Dede akan mengajak kalian untuk belajar melalui kisi-kisi PAS yang kita jabarkan dalam materi pembelajaran untuk muatan pelajaran IPA. Baik, ini indikator soal nomor 1 anak-anak. Di indikator soal nomor 1 dinyatakan disajikan daftar tanaman. Peserta didik dapat mengkategorikan tanaman yang berkembang biak secara generatif dengan benar. Ini materi pembelajarannya adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif menggunakan biji, diantaranya ada tanaman kacang tanah, tanaman jagung, tanaman mentimun, tanaman salak, tanaman mangga, tanaman rambutan, tanaman pepaya, dan lain sebagainya ya anak-anak, masih banyak. Intinya kunci dari perkembangbiakan secara generatif itu berarti tanaman itu berkembang biak melalui proses perkawinan. Kalau dalam tumbuhan namanya penyerbukan ya anak-anak, dan cirinya adalah tadi ada biji ya. Jadi kalau menanamnya itu dengan biji, maka bisa kita simpulkan sederhananya itulah tanaman yang berkembang biak secara generatif. Karena nanti mungkin saja untuk soal nomor 1 ini bisa jadi di luar contoh yang Pak Dede sebutkan ya, bisa jadi yang lain. Nah, jadi nanti cara menentukannya adalah tanaman itu ditanam dengan biji atau tidak. Gitu ya, untuk memudahkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, Nana. Nah, di nomor 2 ini indikator soal nomor 2 bunyinya disajikan gambar bunga. Berarti nanti soalnya akan ada gambar bunga ya. Kemudian peserta didik dapat menentukan jenis penyerbukan yang terjadi dengan tepat. Nah, berarti nanti soalnya berkaitan dengan jenis penyerbukan. Mungkin nanti soalnya bisa jadi jenis penyerbukan sesuai pada gambar adalah penyerbukan itu ada penyerbukan sendiri anak-anak. Ini dalam satu bunga, kemudian putik dan benang sarinya itu masih dalam satu bunga ya, terjadi penyerbukannya. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu berarti bunganya berbeda tapi masih dalam satu pohon ya. Seperti tampak pada gambar yang tertulis penyerbukan tetangga. Kemudian ada namanya penyerbukan silang. Ya, penyerbukan silang berarti itu dua bunga atau dua pohon yang sama. Jenisnya maksudnya ya, pohonnya jenisnya sama, tetapi dia dua pohon yang terpisah. Sehingga bunganya itu terpisah ya, karena di masing-masing pohon. Jadi ada pohon 1, pohon 2, pohon 1 ada bunganya, pohon 2 ada bunganya. Kemudian bunga di pohon 1 itu dengan bunga di pohon 2 terjadi penyerbukan. Misalkan serbuk sarinya
dari pohon atau dari bunga pohon satu, kemudian jatuh ke kepala putik di bunga pohon dua. Kemudian berikutnya ada namanya penyerbukan bastar, anak-anak, seperti tampak pada gambar itu dua jenis pohon yang berbeda ya. Dua jenis pohon yang berbeda, tentu dua pohon yang berbeda dengan bunga yang berbeda. Itu namanya penyerbukan bastar. Kemudian ada juga jenis penyerbukan yang penyerbukan dibantu oleh angin. Kemudian ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan, tampak gambar seperti bunga matahari itu dengan kupu-kupu ya. Kemudian penyerbukan oleh air, nah pada teratai termasuk penyerbukan oleh manusia ya, seperti pada pohon yang tampak pada gambar. Pada tanaman ya yang tampak pada gambar. Jadi itu jenis-jenis penyerbukan. Berikutnya di indikator soal nomor 3, bunyi indikatornya adalah disajikan gambar proses perkembangbiakan hewan. Peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan hewan dengan tepat. Nah, anak-anak, materinya berarti nanti di soalnya akan ada gambar proses perkembangbiakan hewan. Kemudian kita diminta menganalisis perkembangbiakan hewannya itu apa. Nah, perkembangbiakan hewan itu kan ada dua, ada secara generatif, ada secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif itu secara kawin. Ya, kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak secara kawin. Nah, kita mulai dari perkembangbiakan secara vegetatif dulu lah ya, yang tidak kawin. Nah, di antaranya ada amuba. Nah, amuba itu membelah diri ya, nah gambarnya seperti tampak yang ada tulisan amuba sedang membelah. Kira-kira gambarnya nanti begitu. Kalau ada gambar seperti itu, kemudian kita ditanya, ini perkembangbiakan hewannya apa? Berarti ini perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu membelah diri. Itu ya. Atau misalkan di bawahnya amuba, ya ada hidra. Nah, itu gambarnya kira-kira begitu. Itu berarti perkembangbiakan secara vegetatif melalui tunas. Ya. Kemudian berikutnya ada perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu melalui fragmentasi. Nah, contohnya gambar ini cacing pipih ya, berkembangbiak dengan fragmentasi. Berikutnya kemudian perkembangbiakan hewan juga ada secara generatif atau secara kawin. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ovipar. Ovipar itu bertelur anak-anak ya, contohnya seperti ikan, kura-kura, ayam, burung. Kemudian ada yang namanya vivipar, yaitu melahirkan. Contohnya seperti kucing, sapi, lumba-lumba. Nah, kemudian yang ketiga ada yang ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar itu bertelur sekaligus melahirkan. Maksudnya adalah di dalam perut itu bertelur, ketika keluar itu melahirkan. Ya, nah contohnya apa? Ular, biasanya ular boa, kemudian ada jenis kadal tertentu. Kemudian platypus ya juga termasuk yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah, contoh-contohnya tentu masih banyak lagi ya hewan-hewannya. Kemudian berikutnya anak-anak untuk indikator soal nomor 4. Bunyi indikatornya disajikan gambar hewan. Peserta didik dapat menyebutkan habitat hewan tersebut dengan tepat. Jadi nanti akan ada gambar hewan, kemudian kita diminta menyebutkan habitatnya. Nah, macam-macam hewan berdasarkan habitatnya ada habitat padang rumput. Ya, misalkan kijang, jerapah, kambing liar, zebra, singa, dan harimau. Ini adalah hewan-hewan yang habitatnya di padang rumput. Jadi kalau nanti ada gambar hewannya berupa jerapah, terus ditanya habitatnya apa? Ya, kita jawab habitat padang rumput. Kemudian ada juga yang habitatnya gurun. Nah, contoh hewannya adalah ular, unta, hamster, dan tentu masih banyak yang lainnya ya, yang hidup di gurun. Kemudian habitat hutan hujan, ya, ada gajah, banteng, badak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk habitat air tawar, ada ikan mas, belut, ikan lele, dan lain sebagainya. Kemudian untuk habitat air payau, ada buaya muara. Kemudian ada habitat air laut, contohnya misalkan bintang laut, teripang, ikan pari, ikan paus, dan banyak yang lainnya. Kemudian habitat kutub es, ya, beberapa jenis paus, kemudian anjing laut, beruang kutub, dan penguin. Nah, itu contoh-contoh
hewan berdasarkan habitatnya ya Nana. Selanjutnya kita masuk ke indikator soal nomor 5. Indikator soal nomor 5 bunyinya, peserta didik dapat menjelaskan manfaat menjaga kelestarian hewan. Berarti nanti soalnya kira-kira manfaat menjaga kelestarian hewan adalah, nah ini beberapa manfaat menjaga kelestarian hewan. Yang pertama, keseimbangan dan keanekaragaman hewan terjaga atau hewan tidak mengalami kepunahan. Kemudian manfaat berikutnya adalah terpenuhinya ketersediaan bahan pangan, makanan, dan sandang, ya, pakaian yang berasal dari hewan bahan-bahannya. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem rantai makanan, termasuk juga manfaat kita menjaga kelestarian hewan adalah menyediakan obat-obatan yang berasal dari hewan. Berikutnya untuk indikator soal nomor 6. Bunyi dari indikator soal nomor 6 pada dibacakan, disajikan tabel nama tumbuhan dan ciri khususnya. Peserta didik dapat menunjukkan pasangan nama tumbuhan dengan ciri khususnya dengan tepat. Nih Pak Dede banyak memberikan contoh ya. Nanti soalnya pasti akan ada tabel dengan kolom nama tumbuhan, kemudian kolom ciri khusus. Ya, jadi ada 2 kolom nanti kemungkinan yang intinya ya. Pak Dede di sini memberikan contoh pohon bambu, itu nama tumbuhannya, kemudian ciri khususnya adalah mempunyai bulu halus yang tajam pada batang untuk melindungi dirinya ya. Kemudian ada pohon kaktus. Ciri khususnya adalah daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan, batangnya besar, tebal, dan berlapis lilin untuk menyimpan cadangan air, kemudian akar panjang untuk mendapatkan air. Contoh berikutnya, nama tumbuhan pinus. Ya, pinus itu ciri khususnya daun berbentuk jarum yang dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada tumbuhan kantong semar. Nah, dia cirinya pemakan serangga, ya, insektivora. Kemudian ujung daunnya berbentuk kantong yang berisi cairan, yang fungsinya tadi ya untuk menangkap serangga dan mencerna serangga yang sudah tertangkap. Kemudian ada teratai ya, ciri khususnya adalah daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan biar tidak busuk karena hidupnya di air. Kemudian batang berongga dan akarnya ada di bawah air. Tanaman berikutnya ada Venus, ya, dia juga pemakan serangga, sama dengan kantong semar, dia insektivora. Daunnya berbentuk seperti tangkup, ya, seperti engsel, gitu ya, tangkup untuk menangkap serangga. Kemudian ada eceng gondok, ciri khususnya pangkal tangkai daunnya berongga, sehingga dia bisa ada di permukaan air. Kemudian ada bakau, ya, ciri khususnya dia memiliki akar udara atau akar nafas. Kemudian ciri khusus berikutnya adalah daunnya dapat mengeluarkan kelebihan garam. Nah, ini masih di indikator soal nomor 6, Nana. Kemudian ada Rafflesia, dia mengeluarkan bau busuk, hidup sebagai parasit, tidak memiliki daun dan batang. Berikutnya kemudian mawar, ya. Tanaman mawar ini ciri khususnya batang berduri untuk melindungi dirinya. Kemudian ada tanaman jagung, ciri khususnya menggulungkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Lalu ada pohon jati, ya, ciri khususnya daunnya berguguran atau meranggas untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada tanaman kangkung, dia memiliki batang atau tangkai berongga. Kemudian daun muncul ke permukaan air. Lalu berikutnya ada pakis, anak-anak. Pakis itu batangnya tidak tampak, daun muda melingkar atau menggulung, yaitu ciri khusus dari pakis. Berikutnya ada lidah buaya. Ya, lidah buaya ciri khususnya daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, akarnya panjang. Berikutnya ada tanaman beluntas, ya, tumbuhan beluntas, dia adalah tumbuhan semak, bercabang banyak, berusuk halus, berbulu banyak, tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu,
dan biasa untuk tanaman pakan. Itu indikator soal nomor 6, anak-anak. Sekarang kita beralih ke indikator soal nomor 7. Dibacakan, indikator soal nomor 7 itu berbunyi, disajikan deskripsi tentang ciri khusus hewan tertentu. Peserta didik dapat memilih hewan lain yang memiliki kesamaan ciri khusus dengan hewan tersebut. Jadi nanti soalnya ada deskripsinya, ada ceritanya ya, misalkan begini. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Berarti nanti pertanyaannya adalah hewan yang memiliki ciri khusus yang sama dengan cicak adalah, nah itu kemungkinan soalnya nanti begitu. Tapi bukan berarti kemudian yang keluar pasti cicak dan kadal ya. Bisa jadi yang lain. Nah, cicak dan kadal itu punya ciri khusus yang sama, yaitu memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Kemudian ular dan kalajengking itu sama-sama memiliki bisa atau racun. Domba, sapi, kerbau, banteng sama-sama memiliki tanduk. Tanduk itu untuk melindungi diri ya dari musuhnya. Kemudian ada kucing, harimau, singa, macan juga memiliki ciri khusus yang sama. Memiliki kumis, memiliki bantalan halus di telapak kaki, memiliki penglihatan dan penciuman yang baik, memiliki alat keseimbangan, memiliki cakar untuk menangkap mangsa. Nah, itu beberapa contoh hewan yang memiliki kesamaan ciri khusus ya. Nah, ini untuk indikator soal nomor 7 nanti juga bisa kalian perhatikan pada indikator soal nomor 8 ya. Ini hampir sama karena kaitannya dengan hewan ya, tapi di indikator nomor 8 pada dibacakan dulu. Disajikan sebuah ilustrasi tentang adaptasi hewan. Peserta didik dapat mengidentifikasi hewan yang beradaptasi dengan cara tersebut dengan tepat. Ya. Adaptasi itu sebetulnya banyak, Nana ya. Ada adaptasi fisiologi, morfologi, dan tingkah laku. Ini Pak Dede rangkum saja semuanya yang ada dalam buku tematik ya. Kalau di indikatornya disajikan sebuah ilustrasi, berarti nanti ada cerita ya, berupa ilustrasi, berupa cerita tentang adaptasi hewan ya, ceritanya itu. Kemudian nanti akan ditanya hewan tersebut adaptasinya dengan cara apa. Tuh. Ada ayam memiliki kaki untuk mengais makanan di tanah dan memiliki patuk ya yang dia bisa digunakan untuk mencari makanan. Kemudian bebek dia memiliki kaki berselaput untuk berenang dan berjalan di lumpur. Kemudian bulunya berminyak ya agar tidak basah. Kemudian paruhnya berbentuk sudu untuk mencari makanan di lumpur. Kemudian ikan, dia memiliki insang untuk bernafas di air, kemudian memiliki sirip dan ekor untuk berenang. Cicak dan kadal, dia memiliki cara adaptasi autotomi ya namanya, yaitu dengan cara melepaskan atau memutus ekornya. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa, dari musuhnya. Kemudian memiliki lidah panjang dan lengket ya, untuk memakan mangsanya. Kemudian memiliki kaki yang ada perekatnya sehingga dia bisa menempel atau merayap di dinding. Ini ada belalang daun dan belalang sembah. Cara adaptasinya adalah dengan kamuflase ya. Nah, belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, beda dengan mimikri ya. Kalau mimikri pada bunglon, kalau mimikri itu bunglon itu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Kalau kamuflase bukan mengubah warna kulit tapi menyesuaikan. Jadi kalau belalang itu warnanya hijau, maka dia cari daun yang hijau. Kalau warnanya coklat ya dia akan cari di batang misalnya warna coklat itu kamuflase. Kalau mimikri, bunglon itu kalau dia di batang warna coklat, ya bunglonnya akan berubah menjadi warna coklat, warna kulitnya. Kalau dia di daun yang berwarna hijau, bunglonnya akan berubah menjadi warna hijau kulitnya. Nah, berarti itu namanya mimikri pada bunglon ya. Kalau pada belalang daun dan belalang sembah itu kamuflase.
Kemudian terenggiling dan lipan itu menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Kalau cumi-cumi menyemprotkan cairan hitam untuk melarikan diri dari pemangsa biar nggak kelihatan. Kemudian walang sangit dia mengeluarkan bau yang menyengat ya untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian siput dia memiliki rumah berbentuk cangkang yang keras untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Kalau hyena itu dia hewan yang cerdas ya, dia bisa menentukan berapa jumlah eh, pemangsa ya, sehingga hyena termasuk hewan yang cerdas. Itu salah satu adaptasi ya. Nah, ini indikator pada soal nomor 8, materi pembelajarannya juga bisa nyambung ke indikator soal nomor 7 ya, baru ditunjukkan lagi. Ini kaitannya dengan ada ciri khusus, ada kesamaan ciri khusus ya. Kita diminta untuk menentukan hewan lain yang memiliki ciri khusus yang sama. Adaptasi itu kaitannya dengan ciri khusus juga, Nana. Misalkan nanti bisa jadi ya, belalang daun itu dengan kamuflase. Nah, hewan apa yang sama-sama bisa melakukan kamuflase? Di antaranya adalah belalang sembah. Atau misalkan yang menggulungkan tubuhnya membentuk spiral itu selain terenggiling, hewan apalagi misalkan lipan. Itu yang Pak Dede sebut bahwa indikator nomor 7 dengan indikator nomor 8 materi pembelajarannya bisa sama ya, bisa saling beririsan. Kemudian kita lanjutkan ke indikator soal nomor 9 anak-anak. Di indikator soal nomor 9 berbunyi disajikan gambar hutan. Peserta didik dapat menentukan manfaat penanaman tumbuhan di hutan dengan tepat. Nah, manfaat penanaman tumbuhan di hutan itu diantaranya satu, dia penghasil oksigen ya, tumbuhan yang ada di hutan itu. Kemudian bisa menyerap karbon dioksida. Kemudian berikutnya menyerap air hujan. Termasuk juga tumbuhan di hutan bisa menjadi sumber pangan dan papan. Kemudian yang kelima, dia bisa mencegah erosi atau tanah longsor. Itu beberapa manfaat penanaman tumbuhan di hutan ya, Nana. Kita lanjutkan ke indikator soal nomor 10. Ya, di nomor 10 pada dibacakan indikator soalnya. Peserta didik dapat memilih tindakan yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Ini materi pembelajarannya cara melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan, diantaranya satu, menjaga habitat alami hewan dengan tidak menebang hutan secara liar. Kemudian melindungi hewan-hewan yang terancam punah dan langka, tidak berburu hewan yang terancam punah dan langka, mendukung pelestarian dan penangkaran hewan, tidak menebang pohon secara liar, melakukan penanaman kembali pada hutan gundul, melindungi tumbuhan yang langka, mendukung pelestarian hutan dengan cagar alam, tidak mengganggu dan mengancam hewan dan tumbuhan. Itu termasuk bagian dari cara melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan. Dan tentu bisa dengan ungkapan-ungkapan yang lain atau yang semakna dengan yang tadi disampaikan. Itu anak-anak, mari kita lanjutkan ke indikator soal nomor 11. Indikator soal nomor 11 berbunyi, disajikan gambar magnet, peserta didik dapat menyebutkan jenis magnet pada gambar dengan tepat. Berarti nanti soalnya akan ada gambar magnet ya, kemudian nanti pertanyaannya, jenis magnet pada gambar di atas adalah, nah itu. Nah, jenis-jenis magnet itu ada magnet batang, nah, bentuknya seperti pada tampak pada gambar. Kemudian ada magnet U berbentuk U, ada magnet silinder atau magnet tabung ya, karena bentuknya seperti silinder dan tabung. Kemudian ada magnet jarum, memang bentuknya seperti jarum pada kompas ya, kan jarum untuk menjahit. Kemudian ada magnet cincin, nah, di tengahnya bolong seperti cincin bentuknya. Kemudian ada magnet keping cakram, bentuknya seperti cakram. Terus ada magnet ladam atau sering disebut dengan magnet tapal kuda ya, bentuknya seperti huruf U tapi agak ke dalam ya. Kita lanjutkan ke indikator nomor 12 anak-anak. Disajikan daftar pernyataan tentang sifat-sifat magnet.
Peserta didik dapat menentukan sifat magnet dengan tepat. Ya, berarti nanti akan ada daftar pernyataan tentang sifat-sifat magnet. Nah, tadi dia akan menunjukkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan indikator ini berarti tentang sifat-sifat magnet, anak-anak. Sifat magnet yang pertama adalah magnet dapat menarik benda. Ya. Jadi bisa menarik benda lain yang memang dia berasal dari bahan logam seperti besi, baja, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian sifat berikutnya adalah medan magnet membentuk gaya magnet. Jadi gaya magnet tidak hanya ada di kutub-kutubnya saja, namun gaya magnet dapat timbul di sekitar magnet. Nah, daerah magnet yang memiliki gaya magnet itulah yang kemudian kita sebut dengan medan magnet. Kemudian berikutnya magnet memiliki dua kutub ya, ada kutub utara, kutub selatan. Nah, kekuatan magnet yang paling besar ada pada kedua kutubnya ya, Nana. Kemudian yang keempat, sifat magnet adalah kutub magnet dapat tarik-menarik atau tolak-menolak ya. Kalau dua kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kalau dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Misalkan gini, utara dengan utara didekatkan, dia akan tolak-menolak. Selatan dengan selatan didekatkan, akan tolak-menolak. Tapi kalau dua kutubnya itu berbeda, yang satu utara, yang satu selatan, kemudian didekatkan, maka dia akan saling tarik-menarik. Kemudian yang kelima, sifat magnet itu dapat hilang ya dengan cara dipukul-pukul, dilempar-lempar, atau dibakar, atau dialiri arus bolak-balik. Nah, itulah sifat-sifat magnet yang berkaitan dengan indikator nomor 12 ya, Nana. Baik, selanjutnya kita ke indikator soal nomor 13. Indikator soal nomor 13 berbunyi disajikan gambar benda-benda di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat menyebutkan benda-benda magnetis dengan tepat. Jadi nanti soalnya pasti akan ada gambar benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian nanti soalnya kita diminta menyebutkan benda-benda magnetis ya yang ada di antara gambar-gambar yang disajikan dalam soal. Nah, untuk memahami ini, materi pembelajaran yang berkaitan dengan indikator ini adalah benda-benda magnetis ya. Nah, apa itu benda-benda magnetis? Benda-benda magnetis adalah benda-benda yang mengandung unsur magnet, yakni logam ya. Nah, benda magnetis sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, anak-anak. Yang pertama ferromagnetik. Benda ferromagnetik itu apa? Benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Ini bahannya. Nah, bendanya contohnya yang terbuat dari besi, baja ya, misalkan seperti kursi stainless atau sendok, garpu ya. Dan benda-benda yang lain yang ada di sekitar kita ya. Itu benda-benda yang terbuat dari besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian ada yang paramagnetik. Ini benda yang ditarik lemah oleh magnet kuat ya, seperti berbahan aluminium, tembaga, dan platina. Kalau aluminium itu misalkan seperti wajan ya, kemudian panci. Kemudian ada yang ketiga diamagnetik. Benda diamagnetik adalah benda yang menolak magnet ya, seperti berbahan seng, bismut, dan natrium klorida. Menurut prediksi Pak Dede, ini kemungkinan yang ada di sekitar kita ya seperti sendok, kemudian garpu, pisau, ya pisau logam tentunya ya, kemudian paku yang terbuat dari besi dan baja lah kira-kira. Itu yang berkaitan dengan indikator soal nomor 13, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke indikator soal nomor 14. Tadi dibacakan dulu indikatornya. Disajikan gambar benda-benda di lingkungan sekitar, peserta didik dapat menyebutkan benda-benda non-magnetis dengan tepat. Nah, ini yang berkaitan dengan benda-benda non-magnetis. Nanti ada gambar benda-benda di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita diminta menyebutkan mana yang termasuk non-magnetis. Nah, kita harus tahu apa itu benda non-magnetis ya. Benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak bisa ditarik atau ditolak oleh magnet. Ya. Jadi dia tidak bisa ditarik oleh magnet atau dengan kata lain ditolak oleh magnet. Biasanya benda non-magnetis itu terbuat dari bahan non-logam, anak-anak. Contohnya terbuat dari bahan plastik, kayu, karet, kaca. Nah ya, itu adalah contoh-contoh
non-logam yang merupakan non-magnetis. Nah, contoh-contoh benda yang ada di lingkungan sekitar kita contohnya apa? Seperti pensil, sisir, daun, kertas, kemudian kaca jendela, ya, kayu. Nah, itu juga meja, kursi yang terbuat dari kayu, atau seperti penggaris plastik, ya. Nah, itu juga termasuk benda-benda non-magnetis. Bisa jadi ada beberapa yang pada disebutkan ada kesamaan, atau bisa jadi ada yang berbeda, ya. Tapi yang penting paham konsepnya bahwa benda-benda non-magnetis itu yang dia non-logam, ya, seperti plastik, kayu, karet, kaca, itu termasuk benda-benda non-magnetis. Berikutnya kita lanjutkan ke indikator soal nomor 15, ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya mengikuti video pembahasan kisi-kisi ini ya. Di indikator soal nomor 15 berbunyi disajikan gambar salah satu cara membuat magnet. Peserta didik dapat menjelaskan cara membuat magnet dengan runtut. Jadi nanti ada gambar yang menunjukkan cara membuat magnet. Kemudian kita diminta menjelaskan cara membuat magnet itu dengan runtut, dengan urut. Ya. Kita tahu bahwa yang berkaitan dengan indikator ini berarti materinya adalah cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet itu kita ketahui ada 3. Ya. Yang pertama dengan cara menggosok. Nah, untuk cara menggosok, maka yang pertama nanti gambarnya akan ada 2 lempeng logam. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Berarti nanti ada 1 lempeng baja, ada 1 magnet. Kemudian langkah pertama, gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Ya, akan tetapi sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara. Nah, langkah-langkahnya berarti letakkan besi atau baja yang akan dibuat magnet. Lalu yang kedua, siapkan magnet. Ujung salah satu kutub magnet diletakkan pada ujung salah satu lempeng logam yang terbuat dari besi atau baja. Kemudian digosokkan, ya, sampai ke ujung, lalu kemudian diangkat, tempelkan lagi ke ujung awal tadi, digesekkan lagi sepanjang lempeng logam itu sampai ke ujung yang lainnya, dan begitu ya secara terus-menerus. Tidak boleh bolak-balik ya menggeseknya. Seperti yang pernah Pak Dede tunjukkan caranya di kelas ya, berarti sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua dengan cara induksi. Secara induksi itu berarti didekatkan tanpa menyentuh. Jadi nanti ada 1 lempeng logam didekatkan dengan magnet ya. Pernah Pak Dede tunjukkan di kelas ya. Nah, membuat magnet dengan cara induksi ini cukup mudah, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda magnetis yang didekatkan dengan magnet akan berubah sifatnya menjadi magnet, namun sifatnya hanya sementara dan kemagnetannya bisa hilang. Lalu yang ketiga caranya adalah dengan menggunakan arus listrik. Nah, kalau menggunakan arus listrik, seperti yang pernah Pak Dede jelaskan juga di kelas, berarti yang pertama kita harus membuat lilitan ya dengan kabel khusus ya untuk melilit biasanya. Jadi misalkan kita mau membuat paku menjadi magnet, berarti sediakan paku, kemudian kabel dan baterai ya. Lalu lilitlah paku itu dengan kabel. Setelah dililit, kemudian hubungkan dengan baterai kedua ujung kabelnya. Maka paku itu akan berubah menjadi magnet. Begitu ya caranya untuk membuat magnet. Tinggal kalian nanti identifikasi gambarnya. Sayang sekali ini di slide Pak Dede tidak menunjukkan gambarnya, tapi kan sudah pernah Pak Dede tunjukkan di kelas ya. Insya Allah kalian paham. Kita lanjut ke indikator soal nomor 16 ya.
Lalu dibacakan indikator soal nomor 16, disajikan daftar komponen pada listrik. Peserta didik dapat mengelompokkan komponen yang menjadi sumber energi listrik dengan tepat. Anak-anak, beberapa sumber energi listrik yang sering digunakan, ya, sumber energi listrik itu apa? Yaitu benda-benda yang bisa menghasilkan listrik, ya. Yang pertama batu baterai, kemudian akumulator atau aki, ya. Kalau akumulator biasanya pada motor atau pada mobil, ya, pada kendaraan. Kemudian dinamo, generator, sel surya, nuklir, dan lain sebagainya. Itu beberapa sumber listrik. Jadi nanti soalnya akan ada daftar komponen pada listrik. Daftar komponen pada listrik kan seperti saklar, sikring, baterai, kabel. Nah, kemudian akumulator, dinamo misalnya. Nanti diminta kita menyebutkan mana yang sumber listrik. Yang sumber listrik ini ya, yang beberapa pada disebutkan. Kemudian indikator soal nomor 17, disajikan daftar pernyataan terkait dengan saklar. Peserta didik dapat memilih pernyataan dengan tepat. Nah, Pak Didik tekankan konsep saklar itu fungsinya adalah untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik. Itu konsepnya. Nanti perhatikan pernyataan-pernyataan yang semakna atau sesuai dengan konsep pada saklar ini, ya. Mungkin nanti pengungkapannya berbeda-beda, mana yang kira-kira semakna dengan konsep yang Pak Dede jelaskan, yaitu saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan rangkaian listrik. Baik, berikutnya kemudian di indikator soal nomor 18, disajikan gambar rangkaian listrik seri. Peserta didik dapat memperjelas kondisi pada gambar dengan tepat. Nah, ini Pak Dede tunjukkan konsep rangkaian seri. Ini lampunya dirangkai secara seri, baterainya juga ini dirangkai secara seri. Nah, rangkaian seri ini mungkin nanti prediksi Pak Dede nanti akan ada gambar, ya, rangkaian listrik seri kurang lebih seperti ini mungkin. Kemudian nanti diminta kita memperjelas kondisi pada gambar. Misalkan bagaimana cahayanya. Kalau dirangkai seri kan cahayanya lebih redup, ya. Kemudian kalau lampu dicopot satu, berarti lampu yang lain akan mati. Lampu yang satunya lagi akan mati. Nah, itu kemungkinan yang memperjelas kondisi pada gambar, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Ini indikatornya pada dibacakan. Disajikan sebuah ilustrasi tentang penyusunan listrik secara paralel. Peserta didik dapat menjelaskan kondisi yang terjadi dengan tepat. Dan jadi nanti soalnya akan ada ilustrasi. Ilustrasi bisa berupa cerita, ya. Misalkan Pak Dede membuat rangkaian listrik secara paralel. Terdiri dari 3 buah lampu, misalkan. Nah, nanti kita diminta untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. Kondisi yang terjadi kan diantaranya misalkan, ya, kalau lampu dicopot satu, maka yang lain tetap menyala. Nah, yang kedua, cahaya lampu lebih terang, ya, daripada seri. Nah, itu kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ketika lampu disusun secara paralel. Nah, tegangan pada lampu sama, ya. Itu indikator soal nomor 19. Kemudian kita lanjut ke indikator soal nomor 20. Pada dibacakan indikatornya, peserta didik dapat menentukan cara penyusunan rangkaian listrik di rumah tangga. Nah, berarti materi pembelajarannya ini akan berkaitan dengan cara penyusunan rangkaian listrik di rumah tangga. Kita tahu bahwa penyusunan rangkaian listrik di rumah tangga itu disusun secara rangkaian paralel, anak-anak. Kira-kira gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi diingat-ingat, rangkaian listrik di rumah tangga itu dirangkai secara paralel. Kemudian indikator nomor 21, disajikan ilustrasi tentang pemakaian sepeda. Peserta didik dapat menunjukkan alat yang digunakan agar lampu dapat menyala. Anak-anak, nanti akan ada cerita, ya, ilustrasi berupa cerita tentang pemakaian sepeda. Entah ceritanya nanti bagaimana, ya, apa Budi memakai sepeda yang dilengkapi dengan dinamo sehingga lampu bisa menyala misalkan.
Nanti ditanya alat mana ya yang digunakan agar lampu dapat menyala. Nah, yang ini pada ditunjukkan tuh namanya dinamo ya. Dinamo itu sumber energi listrik atau penghasil listrik sehingga lampu dapat menyala. Jadi dinamonya ya yang bisa menghasilkan listrik sehingga lampu bisa menyala. Kita lanjutkan ke indikator nomor 22. Nah, peserta didik dapat mengurutkan tahapan penyaluran energi listrik. Ini gambarnya kira-kira urutannya begini. Jadi yang pertama energi listrik dihasilkan dari PLTA yang siap disalurkan. Itu ada turbin yang berputar, kemudian generator menghasilkan listrik ya, atau disebut dengan pembangkit listrik ya, pada gambar. Kemudian energi listrik akan disalurkan ke kabel-kabel besar ya di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Ya, kemudian energi listrik masuk ke transformator. Ada trafo step up, ada trafo step down ya. Trafo untuk menaikkan, ada trafo untuk menurunkan tegangan. Kemudian energi listrik masuk ke saluran udara tegangan tinggi ya, SUT. Nah, langsung kemudian ke pabrik. Kemudian ada juga yang disalurkan ke rumah-rumah setelah diturunkan dulu tegangannya ya melalui instalasi listrik ya seperti tiang dan kabel-kabel listrik yang ada di pinggir jalan itu anak-anak. Nah, ini urutannya begitulah tahapan penyaluran energi listrik. Berikutnya indikator nomor 23. Dibacakan indikatornya, peserta didik dapat menunjukkan sumber energi alternatif pada sel surya. Nah, jadi nanti diminta menunjukkan sumber energi alternatif pada sel surya. Nah, ini gambarnya. Yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi listrik adalah panel suryanya, anak-anak ya, yang ada di atas genteng itu. Kita lanjutkan ke indikator nomor 24. Peserta didik dapat menjelaskan cara menghemat listrik pada lampu listrik. Berarti nanti pertanyaannya kira-kira jelaskan cara menghemat listrik pada lampu listrik. Cara menghemat listrik pada lampu listrik itu diantaranya yang pertama, gunakan lampu hemat energi. Misalnya lampu LED, ya, LED. Ya. Kemudian yang kedua, pilih daya lampu sesuai dengan kebutuhan ruangan. Jadi misalkan kalau ruangannya kecil, misalkan dengan 15 watt atau 10 watt, ya berarti pilihlah yang 15 atau 10 watt. Jangan kemudian pilih yang 80 watt misalkan. Nah, itu kan terlalu berlebihan. Ya. Sesuai kebutuhan ruangan saja. Kemudian yang ketiga, nyalakan lampu saat ruangan digunakan. Kemudian yang keempat, matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Mungkin ini nanti pilihan jawabannya akan agak dikecoh ya. Misalkan begini. Matikan lampu saat siang hari. Kalau siang ruangannya gelap, ya berarti harus dinyalakan. Nah, menyalakan pada siang hari kalau ruangan gelap, tapi ruangan itu dipakai, itu namanya bukan memboroskan listrik, anak-anak ya. Itu termasuk memanfaatkan listrik. Nah, yang pemborosan itu lampunya dinyalakan tapi ruangannya tidak digunakan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya pemborosan. Kalau yang menghemat listrik itu mematikan lampu saat ruangan tidak digunakan, nyalakan lampu saat ruangan digunakan. Dan tambahan satu lagi, mungkin nanti bisa membuka gorden jendela ya pada siang hari agar cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Itu juga termasuk penghematan listrik pada lampu listrik ya. Dan ini soal yang terakhir anak-anak. Indikator nomor 25, peserta didik dapat memperjelas komponen utama pada PLTA. Ini ada gambarnya pada ditunjukkan, ada gambar turbin. Turbin ini kan berupa baling-baling yang bisa memutarkan generatornya. Kemudian ini di bagian belakangnya ada generatornya. Inilah komponen utama pada PLTA. Turbin itu baling-balingnya yang memutarkan, kemudian generatornya itulah yang menghasilkan listrik ya. Baik, begitu anak-anak pembahasan kita tentang kisi-kisi penilaian akhir semester muatan pelajaran IPA kelas 6 SD semester 1. Nah, anak-anak, tidak terasa kan?
kita sudah membahas secara tuntas kisi-kisi penilaian akhir semester yang tentunya telah dijabarkan dalam bentuk materi pembelajaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan tentunya bisa membantu kalian dalam melakukan proses pembelajaran ya di rumah masing-masing. Dan harapannya tentu ketika kalian mengerjakan soal PAS itu bisa lancar, mudah, dan tentunya hasilnya maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Pak Dede ucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini sampai selesai. Pak Dede ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.